Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang Muslim akan dipimpin oleh Aditya Rizky. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Amin. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, sekali lagi boleh? Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, baiklah. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen dulu ya. Oke. Aludra, hadir Bu. Hadir. Ananta, Hadir Bu. Aldia Siva, hadir Bu. Aditya Ariela, Hadir Bu. sehat, berarti sudah bersemangat ya. Ya, sudah. Bisa kita tambah lagi semangatnya? Bisa Bu. Kalau bisa seperti biasa nih. Seperti biasa kita melakukan ice Breaking. Oke. Bagaimana caranya? Perhatikan. Perhatikan dulu sedikit. Sudah. Sekarang coba perhatikan dulu apa yang Ibu lakukan. Nanti boleh dilakukan. Oke. Sekarang ketika Ibu bilang angka 1, maka kalian menepuk tangannya sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Ketika Ibu menepuk menyebutkan angka 1, maka 3 tadi ya. Kalau Iya. menyebutkan angka 3 berarti 1 kali. Oke, bisa? Bisa. Kalau bisa silakan berdiri lagi nak, biar semangat kita hari ini. Oke, sudah? Ya Bu. Oke, bisa kita mulai? Sudah bisa, tolong fokus dan konsentrasi. Oke, dengar ya, standby. Ready? Oke. 1, 3, 1, 3, 1. Alhamdulillah, silakan duduk. Oke, silakan. Kasih, Bu. Kirain Ibu tadi ada yang tidak fokus, tapi mantap, luar biasa kelas ini, oke. Nah sekarang tadi kan ada yang kayak gini-gini ya. Tadi Ibu lihat di belakang ada yang kayak gini tadi tempatnya. Ada yang begini, ada yang begini tadi. Memang luar biasa semangat. Sekarang kira-kira kalau kita lakukan seperti ini, gini tadi kan, kira-kira ada nggak ya dengan hubungan materi kita sebelumnya? Ada tidak? Ada? Ada. Ada, oke. Sekarang, siapa yang bisa menyebutkan materi apa yang ada hubungannya dengan yang telah kita pelajari? Silakan. Oke, silakan. Materi tentang gaya, mantap. Berarti materi tentang Gaya. Oke. Tadi ada yang begini kan? Ya. Ada yang begini. Ya. Berarti banyak betul gayanya ya. Ya Bu. Nah, coba ingat lagi nih. Kira-kira gaya itu ada berapa jenis sih? Silahkan angkat tangan. Ada berapa banyak sih gaya? Ya silakan. Jenis gaya itu ada 4 Bu. Ada 4. Oke, 1. Yang pertama itu gaya berat Bu. Gaya Yang berat. kedua gaya normal. Gaya normal. Kedua gaya tegangan tali. Pegangan tali. Satu lagi? Ya, silakan dibantu. Silakan nak. Satu lagi gaya gesek Bu. Gaya gesek ya, betul. Hebat. Mantap. Nah, tangan. Oke, kalau sudah, Ibu ada sedikit video yang mau dilihatkan. Mau lihat? Mau. Ini cuma pendek aja kok. Nah, ada 2 video. Boleh? Boleh. Coba dilihat nanti. Kalau sudah dilihat, betul-betul dilihat ya nak ya. Siap Bu. Dilihat nanti akan ada pertanyaan. Coba perhatikan. Ini untuk mengecek apakah kalian apa yang kalian amati tadi paham atau tidak. Oke, pertama. Sekarang Ibu mau tanya, kira-kira siapa yang bisa jawab? Silakan angkat tangan. Apa sih yang kalian lihat tadi? Oke, silakan. Ada motor Bu. Sepeda? Motor. Terus ada lagi? Ya Bu. Ya apa? Shock breaker Bu. Shock breaker. Ya, kalau ditanya alat berarti betul ya nak. Ya, Bu. Yaitu adalah shock Breaker. Hebat. Yang kedua, biasanya shock breaker itu ditemukan di mana sih? Silakan angkat tangan lagi, ayo. Siapa? Ya, silakan. Di motor Bu. Di motor. Ya, hebat. Apa lagi? Mobil Bu. Mobil. Ya, hebat. Ada lagi?
Ya, di bengkel. Wah, berarti sering bawa motor ke bengkel ya, Nak? Ya, oke, betul ya. Nah, jadi tadi ada di motor, ada di mobil dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Kira-kira ketika shock breaker itu bekerja, kira-kira apa sih yang mempengaruhinya? Silakan. Yang mempengaruhinya sehingga shock breaker itu bisa bekerja. Ada yang bisa jawab? Ya, Bu. Ya, silakan. Yang mempengaruhinya gaya, Bu. Gaya, ya betul. Yang mempengaruhi adalah Gaya. Gaya apa ya, Nak? Gaya apa? Ada yang tahu? Ya, silakan. Gaya berat. Gaya berat, ya bagus ya, betul. Gaya berat. Berat. Nah, selanjutnya kalau ditanya nih, jika alat itu tidak ada pada kendaraan kita, kira-kira apa sih yang terjadi? Wah, langsung ya. Apa, Nak? Silakan. Jika kita mengendarainya Ya. bakal keras, Bu. Agak keras. Apalagi di jalan yang tidak rata bakal tidak nyaman, Bu. Tidak nyaman. Mantap. Tapi dari tadi kayaknya memang laki-laki semuanya bersuara ya. Bentar lagi ada yang nyusul nih. Ya. Jadi materi yang tadi kan sudah teman kalian sebutkan ya. Karena apa? Mengapa? Karena benda itu elastis. Untuk itu materi kita hari ini adalah tentang elastisitas. Ya, seperti biasa nih kalau sudah ada materi, biasanya ibu apa menyampaikan tujuan Pembelajaran. lagi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4, Nak. Ya, harus diingat nih. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan target 4 poin ini. Yang pertama tadi adalah kita akan membedakan mana benda elastis, mana benda Plastis. Yang kedua, kita akan menentukan kira-kira faktornya apa saja sih yang mempengaruhi sifat elastis. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya kita bisa menggunakan sifat elastis itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kita akan menganalisis kira-kira apa sih hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang. Oke, Bu. Oke, paham sampai di sini? Paham. Oh, sudah paham. Tadi kita sudah ke tujuan pembelajaran. Selanjutnya, nah. Kayaknya Ibu lihat kan lebih semangat banget nih kan. Memang semangat luar biasa, hebat tuh kelas ini. Coba, ada tidak yang bisa jelaskan dulu? Elastisitas itu apa sih sebenarnya? Yuk, elastisitas itu apa sih sebenarnya? Saya, Bu. Ya silakan, memang hebat Raffi. Tepuk tangan dulu untuk Raffi. Ya. Ini luar biasa, hebat ini. Ya silakan Raffi. Yang saya ketahui mengenai elastisitas, elastisitas sendiri menurut saya adalah kelenturan suatu benda, Bu. Kelenturan suatu benda, ya hebat. Terus ada lagi? Sambung lagi? Kalau lentur tuh kalau kembali lagi ke bentuk awal, dia tetap ke bentuk awalnya, Bu. Dia dah lentur, kembali lagi ke bentuk awalnya, Bu. Saat gaya yang telah dihilangkan. Iya, ya. Ya hebat itu. Ada lagi tambahan, Nak? Ya hebat betul, mantap. Ada lagi tambahan tidak? Apa sih elastisitas tadi? Ya. Ada lagi, Nak? Ya silakan Siva. Elastisitas adalah membuat suatu benda jika daya dihilangkan akan kembali ke bentuk semula. Itu ya hebat ya. Memang mantap. Udah terjawab berarti elastisitas. Oke, yang kedua. Yang kedua mana ya? Tadi Ibu ada mengantongi sesuatu di sini. Penasaran nggak? Penasaran, Bu? Satu. Ada dua, Nak. Lupa tinggal tuh bunga. Nah ini yang kedua, nih ada 2 loh. Tadi udah kantongi nih tadi pagi nih. Sekarang ini dulu, Nak. Ini apa nih? Karet. Aku pegang ya. Ya, Bu. Atau ada yang mau pegang? Tidak, tiba Sampai aja, hati, Bu. sampai hati ya. Pegang, nih pegang ketika Ibu tarik seperti ini. Berarti Ibu ngapain nih? Memberi apa? Gaya. Ibu lepas boleh? Boleh. Boleh. Oke lah Ibu ya. 1, 2, 3 kita lepas ya. Oh, sakit. Nah, oke ini ya. Tunggu sabar, belum ada pertanyaan. Perhatikan dulu ya. Dah 1. Yang kedua, ini tak asing lagi nih, Nak. Iya, Bu. Fungsi, Plastik, Nak. Bu. Nah, sekarang Ibu pegang nih. Pegang, Ibu tarik lagi, Nak ya. Sama-sama nih. Ya. Ibu tarik. Langsung, Nak. Semangat lah Bu Ibu. Nah, Ibu lepas ya. Ya, Bu. Dah. Nah. Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih, udah lihat tadi kan. Kira-kira antara kejadian pertama tadi, antara yang ini, karet dengan plastik ini, mana yang benda elastis, mana yang benda plastis? Ada yang bisa jawab?
Ya silakan. Yang benda elastis itu karet Bu. Karet. Ketika gayanya dihilangkan kembali Kemarin ke udah semula, kan Bu. Ya kalau yang pusing ini benda apa nih? Kalau plastik benda elastis Bu, maka gayanya dihilangkan. Hilangkan. Ya betul, hebat. Hebat nak, betul jawabannya. Tepuk tangan untuk Siva. Ya. Sekarang ini Ibu akan menjelaskan sedikit langkah-langkah dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi tadi kan udah Ibu bilang dari awal tadi kan, kita punya 4 target loh nak dalam kegiatan hari ini. Ada 4 yang harus tercapai. 1, 2, 3, 4. Nah 4 ini ada langkah-langkahnya nak untuk sampai ke sini. Langkah-langkahnya apa? Yang pertama adalah kita akan bekerja secara berkelompok. Bu, kelompok ngapain sih Bu gitu kan? Dalam kelompok nanti Ibu akan memberikan ada LKPD dan ada bahan ajar. Lalu setelah kalian berdiskusi nanti kalian akan mempresentasikan apa yang kalian hasilkan dari diskusi kelompok. Dan yang ketiga kalian nanti selama pengerjaan Ibu akan ada penilaian. Paham dan tergambar? Sudah, Bu. Ya, ada sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, cuman tambahnya adalah penilaian itu ini ada 3 penilaian. Nah, ada penilaian sikap, penilaian keterampilan. Sikap itu ketika kalian lagi berdiskusi, nanti keterampilan ketika kalian lagi presentasi, yang terakhir adalah keterampilan penilaian kognitif. Nanti kita ada kuisi di situ. Oh. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, nama nak? Oke, silahkan dibaca. Yang lainnya perhatikan dan didengarkan biar paham juga ya nak. Siap, Silakan. Bu. Menjelang sore hari, Nabi disuruh ibunya untuk menangkap ikan buaya di sungai depan rumahnya. Nabi punya ide untuk menangkap ikan menggunakan ketapel karet gelang yang dimilikinya. Terlebih lagi, ketapel tersebut sudah sering digunakannya dan termasuk barang yang disayanginya. Ikan diperoleh baru 1 ekor. Namun, ketika ditarik karetnya putus. Hal ini membuat Nabi bingung dan perlu tanda tanya penyebab kejadian itu terjadi. Oke, terima kasih banyak. Oke, nah sekarang kira-kira tadi udah dibacakan ke teman kalian. Ada nampak gambarnya nak? Nampak, Bu. Gambar apa nak? Ada gambar? Ikan. Ikan cepat ya nak? Ada ikan apa lagi? Ada yang? Ada paku. Ada paku, Ada lalu ada paku. yang narik. Nah sekarang kira-kira dari teman kalian sudah baca tadi, kalian sudah lihat, ada tak nak masalah yang dihadapi oleh si Nabil? Ada, Bu. Ada silakan. Ini dulu, ini baru ini dulu. Bergantian, silakan. Silakan Siva. Karetnya putus. Karet apa ini nak? Karet ketapel putus. Ini Nabil baru dapat 1 ikan Bu. dapat 1 ikan yang tangan. Ya betul. Oke, sekarang gini. Ibu mau tanya, kira-kira kita bisa tak nak bantu menyelesaikan masalah si Nabil? Bisa? Bisa, Bu. Berarti kalian siap melakukan penyelidikan. Siap? Siap. Kalau sudah siap, langkah yang pertama yang dilakukan adalah kalian harus duduk berkelompok. Sudah duduk di perkelompok nak? Belum. Tadi malam ada baca grup WA? Baca. Ya, Bu Epi sudah membagikan grup WA-nya? Sudah. Sudah diingat? Sudah. Oke. Setelah Ibu hitung 1, 2, 3 nanti silahkan duduk per kelompoknya masing-masing. Boleh? Boleh, Bu. Hitung 1, 2, 3. Sudah duduk semua di dalam kelompoknya sudah? Sudah, Bu. Nah sekarang langkah selanjutnya adalah kalian berarti akan melakukan apa? Investigasi atau penyelidikan dari masalah yang dihadapi si Nabil. Nah, sekarang coba ketua kelompoknya mana? Boleh ke sini, boleh ambil alatnya di sini nak. Silakan ambil 1 orang per kelompok, ambil nak. Ambil alat untuk kegiatan kita. Oke sudah. Kalau sudah nak. Oke sudah. Laptopnya dibawa nak. Bawa. WP tadi malam 1 kelompok membawa 1 laptop. Yang kedua setiap siswa membawa gawainya atau handphonenya masing-masing. Sudah nak? Sudah, Bu. Nah jadi itu sudah ada alat percobaan. Berarti yang kurang apa? LKPD, Bu. Apa dan bahan? Ajar. Keluarkan gawainya masing-masing. Ibu akan memberikan kode di depan. Kartu kode silakan di-scan. Di-scan dulu bentar nak ya. Di-scan dulu ini. Oke.
Silakan, itu ada bahan ajar, itu ada LKPD-nya. Silakan di-scan. Ada yang punya masalah dalam scan? Sudah ya, Nak? Sudah, Nak? Sudah, Bu. Oke. Nah, perhatikan di depan. Ada kata-kata be on time. Itu penting itu, Nak. Be on time. Penting nih selama mengerjakan penyelidikan dan pengembangan hasil. Yang pertama, perhatikan di depan dulu, bisa? Oke, Bisa, Bu. Yang pertama, kalian akan bekerja menggunakan gawai dan laptop dengan bantuan LKPD dan ban ajar. Ban ajar. Yang kedua, be on time di sini Ibu hanya memberikan waktu 35 sampai 40 menit untuk mengerjakannya. Jadi kira-kira nanti jam 11.25 atau 11.30 kita akan melanjutkan presentasi. Nanti ketika mau melanjutkan presentasi Ibu akan kasih aba-aba. Oke? Selanjutnya Ibu cuma mengingatkan kembali, selama diskusi Ibu akan melakukan penilaian. Ibu akan jalan-jalan nih. Ya, jalan-jalan. Kontrol. Apa yang Ibu nilai? Yang pertama, sikap dulu, Nak. Sikap ini apa yang Ibu nilai? Ini 3. Yang pertama apa tadi? Kerjasama, tanggung jawab, dan kejujuran. Jadi nanti ya setelah kalian melakukan pembelajaran hari ini ya, ada karakter yang kalian dapat. Apa karakternya tadi yang tadi kalian sebutkan tadi? Jadi tidak hanya kalian kerjakan sikapnya hilang itu saja, tidak. Ada penekanan karakter di sini. Paham? Paham, Bu. Yang kedua, nanti selama percobaan ya kalian mengerjakan LKPD juga ada pendidikan keterampilan yang terakhir nanti kita akan kuisi. Lalu ingat Bu Epi kan berjalan nanti tuh Ibu akan membimbing kalian. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Boleh kita lanjutkan? Boleh. Berarti Ibu itu 1, 2, 3 nanti baru kita bekerja dalam kelompoknya Masing. Oke, mulai baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Silakan kerjakan. Simpel ya. Ya silakan lihat sama. Jangan lupa nak LK1 yang nomor 1 juga. Nabil kayak penasaran ya. Bu, putus Bu. Putus juga. Terus katanya Bu. Memang penasaran. Kenapa? Iya. Kenapa kan? Nanti cuma dimasukin itu dalam laporan dalam itu. Kalau di situ juga boleh. Yang penting data asli tadi, data asli sudah dapat. Bu, penasaran udah hilang penasarannya. Nah, Kan ya udah kalau itu udah selesai AKPD-nya. Udah, ada dikirimnya. Oke, berarti ini sudah masuk time untuk presentasi ya, Nak ya? Ya, Bu. Oke, kalau sudah mungkin dirapikan sedikit, kita akan presentasi kelompok. Boleh, Bu. Alat bahannya boleh dibawa letak bawah dulu nih, atau boleh minta tolong satu orang di situ juga boleh, juga diletak di samping. Kelompok yang mau presentasi duluan silakan. Oh, di situ dulu ya. Oke, kelompok 1. Kelompok 4, kelompok Adit ya. Silakan.
Silakan siapa yang menjelaskan, siapa yang menggerakkan jadi operatornya, silakan. Kelompok Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rela Putra. Saya dari kelompok 4. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu perbedaan plastik dan balon. Plastik tidak dapat kembali ke bentuk semula dan termasuk benda plastis, sedangkan balon dapat kembali ke bentuk semula dan termasuk benda elastis. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sifat elastis bahan. Yang pertama adalah duktivitas bahan, yang kedua adalah ketahanan bahan, dan yang ketiga adalah kekerasan bahan. Di dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa contoh penerapan dari sifat elastis tersebut. Yang pertama adalah pegas pada ayunan bayi. Yang kedua adalah shock breaker pada sepeda motor. Dan yang ketiga adalah pegas pada tempat tidur. Hubungan gaya dan pertambahan panjang adalah sebanding. Hal ini terlihat pada grafik. Semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pertambahan panjang. Nah, dari hasil diskusi kelompok kami yang telah saya bacakan, apakah ada teman-teman yang ingin menanggapi? Silakan. Kepada Aludra dipersilahkan. Sebelumnya izin menanggapi, perkenalkan saya Alvira dari kelompok 3. Ingin menanggapi kelompok Adit, yaitu untuk istri dan KPD itu sudah sama. Namun yang dalam faktor itu sedikit ingin menambahkan, selain yang sudah dijelaskan Adit tadi, itu juga ada suhu, waktu, dan kelembaban. Terima kasih. 3. Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan yang lain? Ya, silakan. Mungkin sisa kelompok kami yang belum memberikan tanggapan, mungkin boleh kepada operator untuk membuka hasil KPD kita. Ya, untuk kelompok Nabil berarti ada yang berbeda ya? Atau pengen lihat kan gitu ya? Iya, Bu. Ya, silakan. Coba dibuka di situ ada RKPD Nabil. Coba Kelompoknya. yang langkah. Ada ketemu, Mulia? Jadikan aja 2 slide aja, Mulia. Ya. Mungkin ini sebagai pembanding aja. Yes. Untuk poin kedua yaitu faktornya itu kelompok kami itu ada beberapa tambahan. Yang pertama ada suhu, waktu, kelembaban, duktivitas bahan, ketahanan bahan, kekerasan bahan, dan juga gaya seperti yang dibilang tadi. Gaya yang merupakan faktor yang penting untuk mempengaruhi sifat elastisitas dari bahan ini. Mungkin untuk keseluruhan semuanya hampir sama, dan kelompok Adit mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Saya berikan lagi kepada kelompok penyaji. Nah, terima kasih kepada kelompok Nabil. Ya, boleh. Nah. Silakan. Mohon izin menanggapi. Ya. Perkenalkan, saya dari Muhammad Azri Al-Farizi dari kelompok 4. Ingin bertanya kepada kelompok Nabil, kok bisa karet yang kalian gunakan itu putus, padahal kita sama-sama menggunakan beban 300 gram. Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Haji. Saya izin menjawab. Karet kami itu bisa putus karena kami penasaran karena disitu soalnya karet kami putus. Jadi kami tuh setelah melakukan perjumpaan 300 gram tadi, kami menambahkan botol air aqua yang masih penuh itu sekitar 600 gram. Jadi kami ikatkan juga ditambah 300 gram tadi, jadi 900 gram ditambah juga kotak pensil Moria itu mungkin berapa? Nah, mungkin keseluruhan itu sekitar 1 kilo. Jadi kami coba menggantungkan, ya jadi akhirnya putus. Ya, yang Putus ya. ya. Dan tambahan juga Ya. Jadi sebenarnya kesimpulannya adalah apa tadi? Tadi udah disampaikan oleh kelompok yang lain sudah betul sebenarnya. Cuma kita menegaskan lagi ya bahwa apa sebenarnya penyebab karet itu putus? Yang pertama apa? Ya. Pertambahan gaya itu karena ada apa? Masa yang diberikan yang diberikan secara terus menerus. Sehingga apa? Karet itu melebihi apa? Melebihi batas
elastis dan akhirnya dia putus. Itu dia. Ya kan? Berarti kira-kira dalam penyelidikan kita, apakah gaya ini dengan siapa? Gaya dan pertambahan panjang ada hubungan? Ada. Hubungannya bagaimana? Semakin besar gaya, sebanding atau berbanding lurus. Tapi ingat tanda kutipnya apa? Dalam batas apa? Elastis. Dalam batas elastis kan udah bisa dilihat dalam grafiknya ada mana area elastis, mana plastis, mana dia patah atau hancur. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah. Oke, sudah. Kalau sudah ya waktu kita tinggal sedikit lagi, berarti sudah mau mendekati masa-masa apa nih? Masa kritis ya? Berarti mau nutup lagi ya? Oke. Sebelum untuk penutupan, kita akan merefleksi dan membuat kesimpulan. Boleh? Boleh. LKPD sudah dikumpulkan. Kita coba refleksi bersama-sama sehingga timbul kesimpulan. Oke, yang pertama, Bu Epi mau bertanya nih. Apa sih sebenarnya beda dari benda plastis dan benda elastis? Ya silakan. Benda elastis merupakan benda yang jika diberikan gaya akan terjadi pertambahan panjang. Lalu jika gaya tersebut dihilangkan, benda tersebut akan kembali ke bentuk dan ukuran semula. Sedangkan pada benda plastis, jika dia diberikan gaya maka akan mengalami perubahan pada bentuk dan ukuran, namun tidak dapat kembali ke bentuk semula jika gaya tersebut dihilangkan. Oke, betul? Betul. Ada yang masih ingat tidak? Tadi kita ada punya berapa tujuan pembelajaran? Ada berapa? Ada 4. 4 ya. Udah dibahas oleh si Moria. Berarti kalau ada 4, kita buang 1 nih. Tercapai kira-kira nih? Ya. Yang kedua, Ibu bertanya lagi yang kedua itu kira-kira apa saja nih faktor-faktor yang mempengaruhi sifat elastis? Silahkan, ada yang bisa jawab? Sifat-sifatnya silahkan sifat. Ada waktu, Bu. Waktu 1, terus kelembaman, suhu. Betul Mak? Betul. Apa mana lagi? Ada lagi? Ya ada lagi, silakan. Ya samakan. Duktinitas bahan, Ya, kekerasan bahan, Betul. gaya. Betul. Hebat. Oke, berarti ditepikan ya, udah tercapai ya. Oke, Yang ketiga, ada yang bisa menyebutkan kira-kira sifat elastis itu ketika digunakan dalam kehidupan sehari-hari, apakah bermanfaat atau tidak? Bermanfaat, Bu. Boleh sebutkan satu saja, Nak. Bu, Ya, silakan. penggunaan shock breaker pada motor, Bu. Ya, bagus, betul. Ya, selesai ya. Satu selesai. Simpan lagi nih. Yang terakhir ini nih. Siapa yang bisa menjelaskan apakah hubungan gaya dan pertambahan panjang? Silakan. Teret. Ya, silakan. Apakah hubungannya? Silakan. Ya, silakan. Ada? Saya, Bu. Kalau udah ada satu tuh gitu dia. Yang mana nih? Kita boleh kasih yang Enak, Bu. ladies, boleh? Boleh. Ya silakan. Apa kira-kira hubungannya? Menurut saya, gaya dan pertambahan panjang itu memiliki hubungan. Ya. Jika semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula pertambahan panjang yang akan terjadi. Ya. Jadi, antara hubungan gaya dan pertambahan panjang itu sebanding, Bu. Sebanding atau berbanding? Lurus. Oke. Oke, sudah? Sudah. Alhamdulillah, berarti sudah tercapai kegiatan kita hari Ini. Sudah nilai muncul? Sudah. Oke. Sengaja tidak ikut setting akhirnya udah ya. Oke, udah selesai. Kira-kira bagaimana perasaannya hari ini belajar fisika sama Bu Evi? Senang. Kalian untuk Ibu. Oke, sudah selesai? Sudah, Ya, Bu. sedikit aja kok soalnya. Boleh kok dikerjakan, nanti mau tidur-tiduran atau sebentar lagi juga boleh. Oke, sudah semua ya? Sudah. Sudah semua. Alhamdulillah selesai materi kita hari ini. Nah, sudah untuk kegiatan atau pertemuan selanjutnya boleh dibaca-baca di rumah Nak ya materi tentang hukum Hooke. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.